Cek cek. Sudah bagus Pak Un? Ya. Biasanya kan harus dianu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab fikih Bulughul Maram, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai kepada bab sholat. Ya, kemarin bab sholat ya. Ya, bab sholat. Hadis yang berikutnya adalah tentang tata cara sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih. Ya, kita sering sholat, praktek sholat, tapi kita praktek saja. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu ini dalilnya mana, dasarnya mana, gitu tidak tahu ya. Gitu. Nah, ini kita akan bacakan hadis-hadisnya bagaimana sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatu sholati Rasulillah SAW, yaitu sifat atau tata cara sholatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Nabi Humaydin As-Sa'idi, dan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kabbaro, apabila beliau bertakbir, ja'ala yadaihi hadwa mankibaih, beliau menjadikan kedua tangannya setentang dengan pundak. Jadi hadis ini Rasulullah itu kalau bertakbir itu kedua tangannya setentang dengan pundak. Ya. Setentang itu apa ya? Sejajar. Pundak ini kan ya, pundak ini setinggi, setentang begitu. Nih, kalau hadisnya ini memang setentang dengan pundak. Ya. Nanti ada hadis yang lain mungkin setentang dengan telinga kali ya. Ya. Kalau yang hadis ini setentang dengan pundak, hazwa mangkibai. Ya, jadi Allahu Akbar. Dan telapak tangan menghadap ke kiblat. Ya, hazwa mangkibai. Wa idza raka'a,
dan apabila beliau rukuk amkana yadaihi min rukbataihi, kedua tangannya itu menekan kepada kedua lututnya. Nah, jadi kalau rukuk kedua tangan itu memegang lutut, amkana, menguatkan lutut. Ya. Ada yang sholat itu bukan lututnya yang dipegang, tapi betisnya. Kemarin saya sebelah saya ya, kalau rukuk itu yang dipegang bukan lututnya, tapi betisnya. Terlalu ke bawah, ya, terlalu ke bawah. Ya, lutut kedua tangan ini menguatkan kedua lututnya. Ya, seperti itu ya. Itu nanti kalau seperti itu bisa rata. Tapi kalau terlalu betisnya dipegang, nanti terlalu bungkuk. Tapi kalau yang dipegang di atas lututnya, nanti rukuknya enggak rata juga. Ya, kalau tangan panjang bisa ya. Coba nanti lihat siapa yang tangannya panjang kalau rukuk seperti apa. Kemudian summa hasara zuhrahu, kemudian beliau meluruskan atau meratakan punggungnya. Nah, jadi punggung itu rata. Kalau nanti yang dipegang betisnya, mungkin punggungnya akan seperti ini, terlalu begini. Nah, tapi kalau lututnya, tangannya memegang paha, mungkin agak begini. Nah, jadi tidak bisa tegak. Ya, maka apa? Kemudian beliau meratakan punggungnya. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila beliau mengangkat kepalanya ya dari rukuk, istawa hatta ya'uda, maka beliau itu lurus sampai kembali setiap tulang atau persendian ke tempat semula. Ya, jadi ketika sudah rukuk sami Allahu liman hamidah, maka tulang-tulang ini punggungnya kembali seperti semula. Ya, itu. Jadi tidak ngebut. Kalau ngebut nanti tidak sempat kembali tulang-tulangnya, sudah sujud. Wa idza sajada, dan apabila beliau sujud, wada'a yadaihi, beliau itu meletakkan kedua tangannya ghairu muftarisin. Muftaris itu dari kata buas. Kalau buas, binatang buas itu kan begini. Nah, begini. Bukan begini. Ini kayak binatang buas. Ya. Dan juga tidak menggenggamnya, mengeplak. Ya, tidak buas, tidak menggenggam ketika pas sujud. Nah, jadi biasa aja. Ya, ini. Wastaqbala bi atrofi asabi rijlaihi al-qiblah, dan beliau menghadapkan ujung-ujung jari kedua kakinya ke kiblat. Nah, jadi jari-jari kaki ketika sujud apa? Menghadap ke kiblat. Kalau pas sujud berarti apa? Jari kaki, maksudnya jari kaki apa, dipancat atau gimana? Ya, ditekuk ya. Pokoknya akhirnya menghadap ke kiblat. Karena terkadang ada orang kalau duduk itu sujud itu apa? Kakinya itu lurus-lurus ya. Nah, jadi ujung jarinya tidak menghadap ke kiblat, tapi menghadap ke belakang sana. Ya. Nah, jadi kalau sujud ya dipancatlah begini ya. Nah, begini. Apa namanya? Hah? Bahasa Indonesianya apa? Ya, jadi jari-jarinya itu dilipat, ditekuk ya. Nah, diletuk, dibil apa ya. Tuh. Kemudian wa idza jalasa fi raq'ataini, dan apabila ketika beliau duduk di 2 rakaat,
Ya, maksudnya di antara dua sujud ya, duduk di antara sujud. Jalasa ala rijlahil yusra. Beliau duduk di atas kaki yang kiri. Nah, jadi kaki yang kiri ini beliau diduduki. Wana sobal yumna, dan kaki yang kanan ditegakkan. Ditegakkan ya. Jadi kaki yang kiri ini diduduki. Namanya apa? Iftiros. Nah, iftiros. Ya, coba Pak Undoyo. Nah, kaki yang kanan tegak. Ya, kaki kanan tegak. Ya. Yang kanan tegak. Kadang-kadang ada orang tidak bisa juga ya. Kaki tidak biasa mungkin bisa, tidak bisa juga. Apalagi kalau orang terlalu gemuk itu tidak bisa. Oh iya Kak. Ya, kalau sakit itu uzur namanya ya, uzur. Ya. Tapi kalau mungkin kurus-kurus sehat itu bisa aja, kaki kiri diduduki, kaki kanan tegak. Ya. Tegak itu berdiri ya, kaki kanan berdiri. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan apabila ketika beliau duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau memasukkan kaki yang kiri, ya, kaki yang kiri dimasukkan. Ya, dimasukkan. Wana sobal ukhra, dan kaki kanan ditegakkan, atau namanya duduk tawaruk. Ya, tawaruk itu ya, tuh. Waqa adalah ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas lantai. Ya, duduknya di atas lantai. Coba ya, biar praktek apa? Iftiros. Ya, jadi iftiros itu ini diduduki ya. Nah, tegak kaki kanan tegak, ini apa? Iftiros. Yang ini tegak, yang ini diduduki. Itu semua. Hah? Semua. Ya, itu iftiros. Ini aja. Enggak, ini yang tegak satu aja, ini yang tegak, yang kanan aja. Ya. Jarinya ya tegak, ini otomatis menghadap ke sana kan. Kalau yang kiri kan enggak, diduduki kan dia enggak. Terus kalau tahiyat akhir berarti apa? Kaki kiri dimasukkan, masuk sini. Nah, duduknya di sini. Nah, ini juga tegak. Tegak, jari-jari ini menghadap ke kiblat. Ya. Oh, ya. Ya, nanti ada ya. Nanti ada larangan meletakkan siku di atas lantai, nanti ada. Ya. Kalau sujud seperti ini ya, sujud ya. Nah, sujud. Itu tata cara, dan itu ada yang sunnah, ada yang rukun. Ya. Fikih hadis yang pertama, hadis di atas menunjukkan sebagian kewajiban sholat. Kewajiban sholat di atas itu seperti ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud itu rukun, wajib, harus dilaksanakan. Ya. Dan yang sunnah seperti mengangkat kedua tangan itu sunnah. Ya, mengangkat kedua tangan itu sunnah. Duduk iftiros atau tawaruk itu juga sunnah, tidak wajib itu. Jadi tadi duduk iftiros tahiyat awal seperti itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Duduk tawaruk di rakaat terakhir itu juga hukumnya sunnah. Ya. Kemudian
Ya. Ya, takbiratul ihram itu yang wajib itu Allahu Akbarnya, bukan ngangkat tangannya. Ngangkat tangannya itu sunnah. Sah itu sah, tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat tangan itu hukumnya adalah sunnah. Yang takbiratul ihram itu yang rukun itu lafal Allahu Akbar. Maka tidak bisa diganti Allahu Akbar. Seperti Allahu A'zam, tidak bisa, ya kan? Sama-sama besar kan? Ya. Atau Allah diganti menjadi apa? Nama yang lain, seperti Ar-Rahmanu Akbar, tidak bisa. Ya. Tidak bisa, karena itu rukunnya, tidak bisa diganti dengan nama-nama yang lain. Dan itu sama ya, duduk seperti itu sama baik laki-laki perempuan tidak ada bedanya. Perempuan kalau tahiyat awal sujud juga seperti itu, laki-laki juga sama. Tuh. Baik hamil kok. Hah? Baik wanita hamil. Ya, wanita hamil susah ya, seperti orang gemuk tadi, obesitas susah. Nah, semampunya, nanti kalau itu semampunya. Ya. Orang gemuk kan seperti orang hamil ya. Nah, tidak bisa. Ya. Dan sekali lagi itu hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi hadis-hadis tadi atas menjelaskan sholatnya Nabi Muhammad SAW itu apa? Supaya kita bisa mencontohnya, ya. Sebagaimana hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nah, ini biasanya kalau di Jawa jadi bahasa Jawa, muni usolli. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sehingga ada yang mengatakan, ya kalau sholat itu harus muni usolli. Itu ya dari sini ya. Padahal itu bahasa Arab. Shollu, sholatlah kalian, kama sebagaimana ra'aitumu, kamu melihat ni aku usolli sholat. Jadi tidak harus usolli ndak. Tapi apa? Itu artinya. Itu hadis yang pertama tentang tata cara sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, doa tawajuh fi sholah, ya, doa wajah tu. Ya. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila shalah, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila hendak mendirikan sholat, qala, beliau berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada lanjutannya, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika, sampai selesai. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayatnya Imam Muslim. Ya. Jadi tidak ada ininya, tidak ada ya. Tidak ada ininya, tidak ada. Tidak ada ini wajah itu, tidak. Kalau yang ada ininya itu pas apa? Nyembelih korban. Tidak ada ininya. Kalau ini langsung wajah tuh. Ya. Wajah tuh maksudnya aku perlu. Hah? Ada ininya. Ada ininya ya.
Ya, ini yang panjang ya. Ini yang panjang ini. Hadis tadi terus wa ana abduka zalamtu nafsi fa'tarafu bi dzambi faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni syai'an la yasrifu anni syai'an illa anta labbaika wa sayadaika wal khairu kullu fi yadaika wasyarru laisa ilaika annabika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang panjang. Siapa yang baca ini kalau sholat? Ya, ada yang mengatakan bacaan ini khusus untuk ketika sholat malam, panjang. Wajah tu wajia itu, ya. Fikih hadis pertama, al-adab fisana, yaitu adab sopan santun, fisana, yaitu di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tadi kan pujian semua ini. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras sam, itu kan pujian semua. Ya, adab, ya. Itulah adab. Ya. Itu. Ya. Apa yang dibaca dalam doa kita? Mereka mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakatuka wa ta'ala wa la ilaha illa anta. Nah, itu Al-Fatihah. Nah, sedangkan yang tadi itu kan dibaca tadi. Apakah pertanyaannya apakah umat Islam yang ada di Indonesia itu banyak menggunakan hadis-hadis daripada alim? Sedangkan umat yang dari Pakistan itu kok meriwayatkan bacaan yang lain. Itu aja. Ya, wallahu alam ya. Kalau di Pakistan itu kan biasanya rata-rata mazhabnya Hanafi. Ya, jadi mazhab Hanafi itu ya mungkin bisa beda juga. Mungkin ada hadisnya lain. Saya tidak tahu juga ya. Yang apa namanya apa? Doa yang tadi itu ya. Itu tasbih kita. Subhanakallah ya. Ya, saya juga belum membaca yang lain, ya, jadi tidak tahu gitu ya, tidak tahu. Tapi intinya kalau dari Pakistan itu biasanya rata-rata mazhabnya Hanafi, ya. Sementara kalau di Indonesia itu adalah Syafi'i. Bahkan kalau Hanafi itu, semisal kita imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak amin, tidak, diam saja, ya, tidak, ya, itu. Ya, nanti hadis yang berikutnya Allahumma ba'id ya. Setelah hadis ini nanti Allahumma ba'id bayini ya. Ya, jadi seperti itu ya. Dari hadis yang ini adab dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keburukan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya doa tawajuh tadi dengan sighah yang pertama tadi itu adalah bagi orang yang sholat sandarkan kepada yaitu sholat malam. Jadi kalau sholat malam bacaan yang panjang, ya, karena sholat malam itu ya lebih khusyuk, lebih tenang, maka yang dibaca yang panjang-panjang, gitu kan? Seperti itu. Hikmahnya seperti itu, lebih mengena. Kalau hafal ya, kalau hafal tadi, ya, kalau hafal, ya, kita itu biasanya malas menghafal. Ya. Masalah bismillah itu enggak. Kalau imam itu membaca bismillahnya itu ibaratnya kalau dinilai dari pada makmum itu kurang pas dalam bacaannya. Kalau
Bacaan bismillah, ya. Itu masalah Al-Fatihah ya. Bacaan Al-Fatihah itu kalau berubah hurufnya dan merubah makna, nah itu nanti Fatihahnya bisa tidak sah. Misalnya bismillahi, ha kan, Allah dibaca hi, ya ini sudah maknanya sudah beda. Kalau maknanya sudah beda berarti dia bukan Fatihah dia. Nah ini bisa Fatihahnya bisa batal. Ya. Karena apa? Karena Fatihah itu adalah rukun. Fatihah adalah rukun. Ya, maka seyogianya khusus bagi imam itu Fatihahnya ini diusahakan harus apa? Sesuai dengan mahrotnya. Kalau bacaan yang lain kan sunnah aja, surat-surat yang lain kan sunnah. Tapi kalau Fatihah, nah ini harus dijaga. Ya. Tapi begini Pak Ustaz. Yeah. Dalam surat An-Nisa 43 itu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Sekarang yang dimana yang diutamakan itu pasal itu makmum dulu diutamakan. Tapi tidak tahu makna daripada Al-Fatihah. Sedangkan orang Indonesia itu memang bukan bahasa Arab, bukan orang Arab yang logatnya ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang apa yang memang itu dipengaruhi oleh kedaerahannya. Nah, kecuali sudah berlatih ya. Nah, tapi dia makna dari Al-Fatihah yang sampaikan itu, nah ini mungkin menjadi semacam polemik ya, kita nggak mau buka itu. Tapi yang saya utamakan itu para imam itu yang paham tentang Al-Fatihah itu. Makanya anak-anak TPA sekarang itu diajari tentang makna daripada Al-Fatihah itu supaya dia tidak beranjak pada waktu dia mengucapkan Al-Fatihah itu. Demikian mungkin Pak. Ya, jadi tentang kembali ya kepada Al-Fatihah itu adalah rukun. Ya. Maka syarat apa namanya? Ya, karena masalah ini rukun, ya siapapun, bahkan bukan hanya imam, semuanya, ya, semuanya itu Fatihah itu harus apa? Harus benar. Ya, bukan hanya imam saja semuanya. Karena kalau kita sholat sendiri kan tidak perlu imam juga kan? Ya, kalau tidak perlu imam ya Fatihahnya juga harus benar. Adapun kalau dia itu masih salah-salah, tapi dia tetap belajar terus, nah maka ini nanti termasuk dimaafkan. Kecuali kalau sudah salah terus tidak mau belajar, cukup yang ini saja, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, intinya apa? Intinya Al-Fatihah adalah apa? Al-Fatihah adalah rukun. Rukun apa namanya? Rukun salat. Beda dengan surat-surat yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kalau bisa juga dipahami maknanya, ya kan Al-Fatihah itu kan tidak panjang-panjang kan, ya, saya kira kalau terjemah Al-Fatihah itu mudah untuk dipelajari, ya mudah untuk dipelajari. Ya, kita lanjut ya, salah yang lain. Sekarang hadis yang berikutnya. Nah ini istiftahus shalah, yaitu bacaan pembuka salat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza kabbaro, apabila beliau takbir li shalah untuk shalah, sakata hunaihatan, beliau diam sejenak. Qabla ayyaqra, sebelum beliau membaca. Jadi ketika Rasulullah sholat, Allahu Akbar, diam sebentar sebelum membaca. Fas'alahu, maka kemudian apa? Abu Hurairah ya setelah apa namanya? Itu beliau bertanya setelah sholat. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya
kama yunaqas saubul abyadu minad danas. Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kalau yang pertama tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi kalau di sini ada dua bacaan iftitah ya. Yang tadi panjang riwayat Muslim, yang ini pendek ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dari siapa? Dari Abu Hurairah ini. Ya, kalau ini dari Abu Hurairah, kalau yang pertama dari Ali bin Abi Thalib tadi kan? Ya. Fikih hadis pertama. Masru'iyati du'a baina takbir wal qiraah. Disyariatkannya untuk berdoa antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Ini hukumnya apa ini? Sunnah ya? Sunnah tidak wajib. Allahumma ba'id baini, hukumnya sunnah. Bukan rukun ini, bukan rukun. Sehingga kalau orang sholat mungkin waktunya mepet gitu kan? Waktunya mepet cuman berapa menit saja, ya langsung rukunnya bisa. Ya, tidak membaca apa? Sunnahnya kan begitu. Kalau waktunya panjang ya sudah dibaca, gitu kan. Karena ini sunnah. Masru'atu doa takbir baina qiraah, dimasru'atkan disyariatkannya untuk berdoa di antara takbir dan qiraah tadi. Indal jumhur, dan ini adalah pendapat daripada mayoritas. Jumhur itu mayoritas ulama. Wa qala Malik rahimahullah ta'ala, adapun Imam Malik semoga Allah merahmatinya, qala la yustahab doa ul istiftah, tidak disunahkan doa iftitah. Ini Malikiyah ya. Malikiyah. Ya, memang Malikiyah itu agak beda ya, agak beda. Ya. Kalau yang lain misal air liur anjing itu najis, Malikiyah kan enggak ya. Malikiyah enggak. Ya. Cuman kalau kalau terkena air liur ya tetap dicuci 7 kali, tetap itu. Itu bukan karena najis kalau Malikiyah, tapi karena ta'abudi. Karena perintahnya seperti itu ya dilakukan. Sebagaimana sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, ya kita tidak tahu alasannya. Pokoknya subuh 2, isya juga 4. Sama juga kenapa air bekas liur anjing harus 7 kali, yaitu karena tidak ada alasannya. Kita tidak tahu kok cuma 7, kurang kok tidak 10, tidak bisa juga. Ya, ubudiah namanya. Tauqifin. Ya. Kalau menurut sejarah itu kan Saudi itu tidak selalu dipimpin dengan mazhab Hambali atau sekarang gitu. Iya. Dulu pernah katanya Imam Saudi juga pernah banyak dilakukan nah itu bagaimana? Ya, memang dulu ketika masih ada Turki Utsmani, ya, Turki Utsmani itu, maka dulu Saudi ini belum ada kerajaan ya. Kerajaan Saudi kan baru-baru aja ya. Nah, sebelum itu kan memang mazhabnya Syafi'i, enggak salah ya. Sehingga ada tokoh-tokoh Indonesia juga yang jadi ulama di sana. Ya. Maka setelah kerajaan Saudi ini berdiri, nah kemudian mazhabnya yang dipakai itu termasuk mazhab dari Hambali sampai sekarang. Awal-awalnya dulu ya ulama-ulama dari luar Saudi yang berazhab Ahmad Hambali itu dipanggil semua ke Saudi. Ya, kisahnya itu seperti itu sampai sekarang ya. Tetapi tetap di sana pun tetap ada juga majelis-majelisnya mazhab selain Hambali juga ada, tetap ada aja, tetap ada. Yang kedua, yustahabu du'al iftitah, disunahkan berdoa iftitah. Minah hadzal hadis, salah satunya hadis tadi, hadis ini ya. Yang Allahumma ba'id baini, ataupun hadis yang pertama, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal
ardi. Itu ya. Bagi setiap orang yang sholat, baik itu imam, makmum, sendiri, perempuan, anak kecil, musafir, sholat fardu, sholat sunnah, baik ketika dia itu sholat dalam keadaan duduk maupun berbaring. Ya, maka bisa pakai yang wajah tu, bisa pakai yang Allahumma ba'id baini. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, jawazu du'a fi shalah bima laisa fil Quran. Bolehnya berdoa di dalam sholat dengan apa-apa yang tidak ada dalam Al-Quran. Boleh berdoa ketika sholat bukan dari Al-Quran. Allahumma ba'id baini kan bukan dari Al-Quran kan? Bukan dari Al-Quran. Yang tadi wajah tu tadi juga bukan dari Al-Quran juga. Ya, ya, hah? Menyelisihi. Ya kalau mau digabung ya secara hukum sah-sah saja, itu kan namanya sunnah kan, sunnah aja, tidak ada larangannya. Tapi panjang, terlalu panjang, ya. Nah, kenapa bacaan iftitah itu juga variasi? Salah satu hikmahnya supaya tidak bosan. Pakai ini terus, bosan kurang panjang, bisa pakai yang wajah tuh kan begitu. Cuma kan itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ya. Wajah itu kan yang di situ kan hanya wajah itu. Nah kita itu kok nambah Allahu Akbar kabira. Oh mungkin itu ada hadis yang lain, mungkin ada hadis yang lain. Ya, karena hadisnya mungkin bukan cuma dua ini, masih banyak hadis-hadis yang lain. Ya, yang kabirong tadi ya. Nah, ini belum ketemu ya, belum ketemu. Nanti di sini ada enggak ya? Nah, ini yang tadi disebut itu. Kalau dari Umar bin Khattab bacaannya apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini riwayat Umar. Ya, riwayat Umar. Ya, besok hadisnya ini besok ya. Nah, ini ada hadis yang lain lagi. Kalau ini dari Abu Sa'id dan ini marfu. Setelah Allahu Akbar yang dibaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini hadis dari apa? Dari Abu Sa'id. Ya, jadi banyak ya hadis-hadisnya ya. Banyak hadis-hadis tentang doa-doa iftitah tadi. Ya. Ya, wallah alam ya. Jadi semua ini berarti kalau ini hadisnya sahih semua, Rasulullah pernah pakai itu semua, pernah pakai semua, ya. Tapi mungkin diperinci tadi para ulama. Oh mungkin yang Allahumma ba'id itu yang mengatakan di siang hari. Kalau di malam hari untuk sholat malam Rasulullah pakai yang panjang tadi, wajah tu dan seterusnya kan begitu, ya. Hah? Oh ya. Ini bukan ada kaitannya dengan kajian Ya. ini hanya kami tuh mengharap barangkali dalam forum majelis ini ada yang bisa membuat konsep untuk permohonan perbaikan jalan yang di depan kantor karantina IKA. Barangkali kita minta persetujuan atau dukungan tanda tangan jamaah di masjid itu untuk biar segera ditindaklanjuti perbaikannya, Pak. Karena itu sudah ada korban yang jatuh. Selama ini kita itu merasa pilih jalan nggak pilih, Pak. Belok ke kanan, belok ke kiri, nah itu risiko atau potensi kecelakaan. Barangkali ada konsep tahun yang oke gitu, nanti kita semua dukung dan tangan, Pak. Ya segera ada perbaikannya dulu. Bisa diakomodir enggak itu di forum ini? Ya bisa aja. Kan ada hadisnya ya, ada hadisnya.
Iman itu ada 70 cabang atau lebih. Yang paling tinggi itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Karena apa? Kalau duri di jalan dibiarkan, orang kena duri celaka. Nah ini walaupun itu bukan duri, itu bisa mencelakakan juga. Nah itu termasuk apa? Bagian daripada iman. Yang ada di depan kantornya kita itu nggak ada apa ya? Ya cuma padahal sering orang berusaha. Ya. Nah ini kita juga sering harian berkepentingan ke masjid. Ya. Tapi merasa nggak nyaman ke masjid. Barangkali bisa ada konseptor yang gitu sehingga tembakannya itu langsung ditinggal lanjuti. Ya berarti jamaah kerjasama dengan RT terus ke sana kan gitu dibicarakan sama. Oh iya. Sekarang itu sebenarnya kita diuntungkan dengan ada tipis lain. Nah. Saya ceritakan, saya masukkan kata-kata kunci masjid perlu bantuan pasir untuk penimbunan depan. Jadinya nama yang dimasukkan kata kuncinya al-mutakin, kemudian berapa red perlunya permintaan kemana masukkan. Jadi komputer itu bisa langsungkan isi sendiri lalu buat sendiri lalu kita print. Nah mungkin ini bisa juga konsepnya kata kuncinya jalan lestari depan Alun Matahari atau depan perikanan itu jalannya berlubang, warga ada yang sudah pernah jatuh, kemudian warga meminta untuk memperbaiki. Saya yakin insya Allah bisa itu juga. Insya Allah kami yakin nanti semua jamaah ini baik yang pernah lewat situ atau enggak mungkin akan mendukung Pak. Tapi kayaknya responnya lebih oke dibanding yang lihat dia itu. Ya. Hah? Oh iya, jadi sudah dulu ya. Insyaallah. Ya, jadi bagus setelah itu. Jadi jamaah masjid ini penggeraknya nanti. Ya. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.